bagaimana cara kita menyembuhkannya, benar nggak Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu lihat di dalam gambar ini, dalam tabel ini, Bapak Ibu bisa memperhatikan gitu ya, di tengah, di area vision, anak umur 0 sampai dengan 3 tahun, memang dia melihatnya lebih banyak, karena intensitas sensitivity-nya lebih tinggi. Dan di gambar yang sisi sebelah kiri bawah, itu ada tulisan hearing, berarti dia mendengarnya juga tinggi, Bapak Ibu. Nah, apa yang mau saya sampaikan di sini? Yang mau saya sampaikan adalah gini, karena dua area ini sensitivity-nya sangat tinggi di awal-awal usia, Bapak Ibu, maka yang perlu kita latih kepada anak-anak kita supaya mereka nggak jatuh di dalam adiksi screen, kita harus lebih banyak memberikan involvement atau interaksi kepada mereka secara fisik, Bapak Ibu. Jadi dia bukan hanya sekedar melihat screen. Kalau dia melihat screen, yang terjadi apa? Yang terjadi dia hanya melihat gerakan dua dimensi. Tapi kalau melihat diri kita, itu tiga dimensi, Bapak Ibu. Nah, jadi usahakan seperti itu, terus-menerus. Jadi interaksi terhadap hal-hal yang sifatnya tiga dimensi harus diseimbangkan. Dan ini juga terjadi, Bapak Ibu, kepada kita yang dewasa. Kita yang dewasa, kalau too much screen, otak akan merekam yang dua dimensi itu sebagai hal yang real, Bapak Ibu. Ya. Tetapi kalau kita terus-menerus berinteraksi kepada orang-orang yang real gitu kan di dalam keluarga kita, ya, maka kita akan sangat tertolong Bapak Ibu untuk punya interaksi tiga dimensi Bapak Ibu. Ada sentuhannya itu loh Bapak Ibu. Ya, seperti itu. Mungkin Anda bilang, waduh Pak, ini lagi pandemi seperti ini, gimana mungkin bisa ketemu sama orang lain? Nah, saya tetap percaya bahwa kalau kita tetap menjaga protokol kesehatan dengan baik, kita tetap bisa bertemu dengan orang secara fisik seperti itu dengan tentu dengan batasan-batasan kesehatan yang memang sudah kita sepakati ya Bapak Ibu. Tetap bisa. Jangan semuanya hanya sekedar ada di rumah saja gitu. Ya. Tapi kita harus benar-benar ada interaksi. Dan di rumah pun Bapak Ibu, anak-anak kita harus diajarkan untuk berinteraksi juga kuat sama kita Bapak Ibu. Ya. Jadi ini penting loh Bapak Ibu. Ya. Nah, saya nanti saya sudah titipkan ya ke apa namanya ke gereja tentang screen habit ini. Saya akan cepat aja. Saya menuliskan beberapa screen habit ya buat anak-anak di bawah 3 tahun kayak apa screen habitnya, 4 sampai 6 tahun seperti apa, 7 sampai 12 seperti apa ya. Dan 12 di atas 12 tahun atau yang sudah sampai dengan dewasa itu seperti apa. Nanti Bapak Ibu boleh perhatikan ini ya. Nanti gimana caranya ngelatihnya? Ya, ngelatihnya adalah dengan cara kita mesti punya komunitas yang mengingatkan. Terus kemudian kita harus lebih banyak interaksi sama orang-orang yang real, ya, bukan screen type, ya, seperti itu. Nah, di bagian yang terakhir, Bapak Ibu, saya mau bahas tentang game. Ya. Gaming disorder. WHO sudah menetapkan kecanduan game sebagai gangguan mental. Ya, ini almost 3 years ago, ya, Bapak Ibu. Ya. Dan inilah yang terjadi ya di dunia kita hari-hari ini, Bapak Ibu. Ya. Playing games di berbagai device itu any device 81%, smartphone paling tinggi Bapak Ibu 69%. Jadi anak-anak nih hari-hari ini bermain game di device yang paling besar adalah smartphone dan PC laptop Bapak Ibu 41%. Ya, game konsol udah hampir jarang nih Bapak Ibu ya. Di tablet ya lebih kecil lagi. Tapi di smartphone ini nih Bapak Ibu, ini yang Bapak Ibu kita mesti waspadai. Bapak Ibu bisa lihat ya di dalam salah satu game ya. Kenapa saya bilang game itu bisa adiktif? Ini game sebenarnya untuk anak 4 tahun Bapak Ibu ya menurut datanya ya. Dia udah jelas-jelas bilang keterangannya adalah addictive game management game. Ya, manajemen game. Jadi dari kecil udah diajarin manajemen game, tapi dia katakan addictive time. Apa yang terjadi Bapak Ibu di dalam game dan bahayanya? Di dalam game itu anak-anak sudah diperkenalkan dengan kasino Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat yang di gambar sisi sebelah kanan ya, di situ ada yang saya kotakin itu adalah kasino. Ketika mereka uangnya udah cukup banyak, mereka mau upgrade levelnya. Mereka akhirnya memilih untuk berjudi di situ. Ini judi online gaya game Bapak Ibu. Ngerinya lagi Bapak Ibu kalau kita datang setiap hari di situ dia ada kata welcome back. Ini persis banget ya kayak gereja ya Bapak Ibu ya.
welcome back, selamat datang kembali, sampai ketemu, sampai berjumpa kembali gitu kan, selamat datang gitu kan. Hari ini dikasih uang berapa, besok dikasih uang berapa, itu udah diiming-imingin begitu. Jadi kalau dia setia sampai dengan 7 hari, dia akan mendapatkan koin demi koin. Bapak Ibu bisa lihat ya situ ya. Anak-anak kalau ngelihat gambar gembok itu sebel banget, dan mereka maunya gambar gembok itu terbuka. Dengan cara apa? Mereka setia bermain atau mereka membeli diamond untuk bisa upgrade level. Ngerinya adalah anak-anak umur 4 tahun Bapak Ibu bermain game seperti ini udah diajarkan tentang konteks berjudi Bapak Ibu. Ngeri banget ya Bapak Ibu ya. Nah, ini yang kita mesti waspadai Bapak Ibu soal game. Nah, sekarang kita lihat Bapak Ibu ya. Apa yang terjadi Bapak Ibu ya ketika orang itu bermain game ya. Di sini di dalam bobot ini konten streaming activity-nya ternyata bukan cuma sekedar dia bermain, tapi dia juga nonton orang bermain game. Jadi saya pernah nemuin ya di Indonesia ya, saya nggak tahu di New York gimana. Ada anak main game pakai 2 handphone. Kok bisa? Yang satu dia buka YouTube gimana cara mainnya, yang satu lagi yang dia mainin. Jadi istilahnya gini, dia curang gitu loh Bapak Ibu. Supaya dia bisa naikin levelnya, dia pakai 2 device. Hari-hari ini banyak anak-anak yang meminta handphone nggak lagi satu loh sama papa mamanya. 2. Kenapa? Karena yang satu dia mau pelajari gimana cara menangnya, yang satu lagi dia yang mainin Bapak Ibu. Nah, kalau dari kecil anak-anak udah diajarin curang model seperti ini, nanti dalam kehidupan nyata yang namanya manipulatif akan jadi terbiasa. Nah, ini bahayanya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu perlu tahu di dalam dunia game ada istilah-istilah ini Bapak Ibu. FPS, RTS, MOBA, MMO. Ya, ini para orang tua harus update ya data-data ini. Nah, saya beritahu ada trap-nya apa di dalam dunia game. Ada shortcut, ada second chance, ada social acceptance. Shortcut artinya gini, anak-anak yang main gamenya nggak terlalu bagus, dia berusaha untuk melakukan shortcut dengan cara apa? Pembelian diamond. Efeknya apa? Kredit card kita bisa bobol, Bapak Ibu. Makanya saya bilang shortcut itu datang lewat low skill tapi egonya tinggi, low skill high ego. Second chance ini adalah trap yang ada di otak anak yang merasa begini, tenang kalau mati hari ini besok hidup lagi. Kan nyawanya bisa beli. Akibatnya yang berbahaya adalah anak-anak itu dapat unlimited effort. Di satu sisi unlimited effort itu mengajarkan anak-anak untuk gigih, untuk tangguh. Tapi di sisi lain anak-anak menganggap bahwa kematian itu adalah hal yang umum atau hal yang biasa. Ini ngerinya seperti itu. Dan yang terakhir Bapak Ibu, social acceptance. Demi mendapatkan penerimaan secara sosial, anak-anak rela melakukan kekerasan Bapak Ibu. Karena game-game yang diajarkan hari ini atau yang muncul adalah game-game tentang game kekerasan. Nah, mari kita lihat siklus kecanduannya supaya kita ngerti gimana cara nyembuhinnya. Kalau Bapak Ibu lihat di dalam grafik yang ada di sebelah kiri, di otak itu ada mekanisme yang namanya homeostatis. Begitu dopamin levelnya naik, tadi Bapak Ibu udah lihat ya gambarnya atau videonya itu ya. Begitu itu naik Bapak Ibu. Tahu efeknya apa Bapak Ibu? Dopaminnya bertambah, ya kan? Dan otak akhirnya kebanjiran dopamin. Akibatnya lagi adalah PFC nggak bisa berfungsi dengan sempurna. Nah, homeostatis ini adalah mekanisme yang Tuhan ciptakan. Dopamin level harusnya bisa ngalamin penurunan setelah 45 menit. Tapi kalau dia disuntikkan terus, dia akan naik. Nah, gimana caranya kita menjaga jangan sampai kecanduan ini? Bapak Ibu, jaga jangan sampai kita masuk ke dalam D2. D2 adalah dopamin 2. Artinya apa? Dopamin levelnya harus dikontrol. Gimana caranya? Maksimal adalah 20 menit. Kami menetapkan ketika kami menggunakan digital untuk entertainment, maksimal adalah 20 menit. Tujuannya supaya apa? Supaya dopamin levelnya tidak membanjiri PFC dan kita akhirnya nggak bisa menguasai diri kita. Nah, gimana cara tahunya kalau dopamin level sudah tinggi sekali di PFC? Itu kalimat-kalimat ini, Bapak Ibu. Membicarakan game terus-menerus, nggak bisa batasi penggunaan, menjauh dari keluarga, sangat defensif jika bersalah, nggak fokus, dan biasanya mulai muncul dalam hal penyalahgunaan uang. Stabilitas emosinya mudah meledak. Nah, kalau udah sampai di titik ini, kita perlu tolong, Bapak Ibu. Nah, saya akan bahas dulu bagaimana cara kita menjaganya dulu, jangan sampai kebablasan. Nanti gimana cara sembuhnya, saya akan jelaskan di bagian yang terakhir. Firman Tuhan di dalam Amsal dikatakan, hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Kata kuncinya apa?
Janganlah engkau menurut. Ini bicara soal apa? Ketaatan. Makanya Bapak Ibu, dari sejak dini kita ajarkan anak-anak kita hidup dalam ketaatan, Bapak Ibu. Ya, kita jangan mengajarkan anak-anak kita hal-hal yang lain terlebih dahulu, tapi ajarkan dulu dari sejak dini tentang ketaatan. Kita pun, Bapak Ibu, kita pun sebagai orang yang dewasa yang hari ini mungkin mengalami yang namanya adiksi dalam game. Belajarlah untuk mentaati dan baca baik-baik firman Tuhan di Amsal 1 ini. Jikalau mereka berkata, marilah ikut kami, biarlah kita menghadang darah, biarlah kita mengintai orang tidak bersalah, biarlah kita menelan mereka hidup-hidup. Kita akan mendapat berbagai benda yang berharga, kita akan memenuhi rumah kita dengan barang rampasan. Semua poin-poin ini, Bapak Ibu, ada di dalam game-game kekerasan kita hari-hari. Ada semua. Menghadang darah, membunuh orang, ya kan, merampas barangnya orang. Ya. Itu ternyata sudah ada di Alkitab. Nah, tapi Tuhan ajarin kita untuk apa? Tahanlah kakimu daripada jalan mereka. Kita perlu latih yang namanya penguasaan diri. Pak, gimana caranya kita bisa berlatih penguasaan? Sekali lagi gini, kita perlu ada dalam komunitas terang. Ya, nanti saya akan berikan sebuah kesaksian yang sangat dahsyat sekali ya, tentang anak-anak yang sudah sampai kecanduan game. Bagaimana cara sembuhnya? Saya lanjutin dulu sedikit, Bapak Ibu. Di dalam New Living Translation Bible Notes, Bapak Ibu, di dalam Amsal 1 ayat 10 sampai dengan 19, dikasih notes seperti ini. The evil way is a path of violence and robbery. Game-game hari ini yang berkaitan dengan kekerasan, ini adalah game-game yang adalah game-game yang mewakili atau yang menggambarkan kuasa kejahatan, Bapak Ibu. Makanya kita mesti hati-hati, Bapak Ibu. Ya, di dalam versi Holman Christian Standard Bible dikatakan gini, they are running toward trouble and they hurry to commit murder. Ngeri sekali, Bapak Ibu. Jadi saya sangat encourage Bapak Ibu. Setiap tayangan, setiap game yang berkaitan dengan kekerasan, hentikan, Bapak Ibu. Ya, ini enggak sejalan, Bapak Ibu ya, prinsipnya di dalam kebenaran firman. Yang lebih mengerikan lagi adalah saya gunakan istilah add and act. Apa tuh add and act? Add itu bicara tentang yang masuk. Apa yang masuk itu yang keluar. Saya mempelajari Bapak Ibu dari salah seorang peneliti atau psikolog Bapak Ibu di Indonesia. Ada istilah yang namanya acting out. Apa yang ditonton itu yang mau dilakukan. Nah, ini kan ngeri, Bapak. Di tahun 2018 ya, ini di mana di Jacksonville, Bapak Ibu. Ada orang main video game kalah. Dia masuk, dia pulang, dia ambil senjata, terus kemudian dia tembak-tembakin para pemain game yang lainnya, Bapak Ibu, di Florida. Ngeri banget, dan 2 orang mati. Terakhir, dia bunuh diri, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, ini hal-hal yang kita mesti waspadai, Bapak Ibu. Add and act, gitu loh, Bapak. Ya. Nah, ini saya skip dulu aja yang ini. Nah, kekuatan perbendaharaan hati ini adalah teknik gimana caranya kita ngalamin kesembuhan dari kecanduan game tadi. Lukas 6 ayat 45 katakan, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hati. Saudara, perbendaharaan hati itu ada di mana? Perbendaharaan hati itu ternyata ada di otak kita, ada di sistem limbik kita. Kita mesti nginput yang baik, gitu loh Bapak Ibu. Kalau kita nggak pernah nginput yang baik, maka yang keluar pasti nggak pernah baik, Bapak Ibu. Ya kan? Jadi makanya kita mesti ngisi nih Bapak Ibu di otak kita hal-hal yang baik. Nah, kalau kita ngeliatin game terus ya seperti itu ya, dan game itu ternyata juga punya kandungan pornografi ya, ada beberapa game sengaja menampilkan ya tayangan-tayangan yang tidak berbusana Bapak Ibu. Itu sebenarnya otak kita akhirnya dibiasakan dengan menerima begini. Ah, nggak apa-apa, itu nggak apa-apa. Akhirnya lama-lama sistem kita di otak kita akhirnya jadi rusak gitu Bapak Ibu. Batasan-batasan yang Tuhan udah tetapkan dalam firman, akhirnya ditabrak Bapak Ibu oleh kebiasaan-kebiasaan kita. Makanya kita mesti punya kebiasaan baru dengan cara apa? Mengisi perbendaharaan hati kita dengan benar. Nah, Bapak Ibu, saya mau tutup Bapak Ibu ya, cerita dulu ya tentang kisah anak ini. Anak ini adalah anak yang kecanduan salah satu game, Bapak Ibu. Nah, ini parah sekali. Nah, mamahnya itu udah berbulan-bulan coba gimana caranya anak ini bisa lepas. Waduh, susah. Dikasih tahu berkali-kali, nggak pernah mau tahu anak ini. Tapi satu kali,
mamahnya itu dengerin nih materi saya ini. Terus dia tiba-tiba keinget gini, kalau game dianggap, kalau apa namanya, kecanduan itu dianggap berhala, katanya diperhamba kan, berarti kecanduan game itu juga penyembahan berhala, katanya. Penyembahan berhala harus di-counter dengan penyembahan yang benar. Akhirnya apa yang dilakukan sang mama? Dia mulai doa, dan dia, saudara, dia mulai coba ngomong lagi sama anaknya untuk baca firman. Dirangsang anaknya untuk baca firman. Anaknya nggak mau. Tapi dia nggak pernah berhenti. Dia usahain. Kasih terus firman. Kasih terus firman. Sampai akhirnya anaknya, satu saat nih, anaknya mulai baca firman di pagi hari. Di hari Sabtu itu. Ini makanya jurnalnya dia di hari Sabtu. Ini adalah titik dia ngalamin kesembuhan, Bapak Ibu. Di Sabtu 28 April, anak ini, Bapak Ibu, waktu dia baca firman, tiba-tiba firman dari Wahyu 13 ayat 4 itu kena di hatinya dia. Dia bisa bilang begini, aku merenungkan sebuah ayat di Wahyu hari ini. Dan ketika aku membacanya saja, aku langsung, katanya gitu, aku langsung teringat dengan sebuah game, gitu kan. Nah, dia bilang di dalamnya, apa namanya, di dalam game itu ada kata savage dan maniac. Dan dia tanya sama maminya, mami itu apa artinya? Maminya jawab gitu kan. Terus dia tiba-tiba bisa keinget lagi di dalam Family 100 itu ada kata yang mengandung mistis. Dia ingat lagi bahwa di Mobile Legend, di game yang dia mainin itu ada kata mystic and mystical glory. Dia tanya lagi sama maminya, itu apaan? Yang ketiga dia bilang, apalagi guruku pernah bilang jangan mengucapkan kata ML, tapi suruh sebutin kata Mobile Legend, gamenya yang dia mainin itu, ya kan? Terus dia tanya, mami emang ML itu apaan? Ya maminya nanya, maminya jawab gitu kan. Nah, dia di dalam jurnalnya, ya, dia tulis begini nih, lucu juga, ya. Dan aku menanyakan lagi pada mamiku apa arti dari ML. Aku pun mengerti apa maksudnya. Jika mau tahu, tanyakan saja pada ibu bapak. Dia udah ngalamin terobosan, Bapak Ibu. Nah, jadi di terakhir dia bilang, aku heran akan analisa ini. Jangan-jangan yang membuat game tersebut adalah orang-orang yang berhubungan dengan gereja setan. Ya, walaupun kita nggak pernah tahu ya yang benernya bagaimana, tapi anak ini ngalamin terobosan ketika orang tuanya masuk di dalam penyembahan, masuk di dalam worship. Jadi kalau mau ditanya, Pak, gimana caranya kita bisa mengalahkan atau bisa mengatasi adiksi digital? Saya tetap percaya kunci yang pertama adalah worship kita. Kenapa? Karena itu penyembahan berhala, dan kita harus counter dengan penyembahan kepada Tuhan. Worship itu yang harus jadi dasar. Selebihnya dari itu adalah hal-hal teknis yang nanti di sesi tanya-jawab saya akan bukakan sama Bapak Ibu. Tapi secara kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu udah nangkep dulu, ya, bahwa bagaimana cara kita sembuh dari adiksi digital, kita mesti kembali lagi kepada firman. Kita mesti counter dengan firman kebenaran. Yang kedua, Bapak Ibu, kita mesti masuk di dalam penyembahan. Nah, saya ringkas Bapak Ibu ya, semua hal ini dengan prinsip ini. Kunci dari pemulihan dari adiksi ada 3 encounter. Bapak Ibu harus ngalamin love encounter, karena love encounter akan mengubah memori episodik Bapak Ibu. Truth encounter itu akan menolong Bapak Ibu mengalami pemulihan di memori semantiknya. Power encounter akan menolong Bapak Ibu dan anak-anak untuk mengalami pemulihan di memori prosedural. Memori episodik adalah memori yang menyimpan setiap gambar, gerakan. Nah, dia perlu melihat di manakah Yesus di dalam setiap episode-episode yang ada di dalam dirinya dia. Kalau dia berhasil menemukan Tuhan di dalam setiap episodenya itu, dia pasti akan menjaga supaya dia nggak jatuh di area itu. Kenapa? Dia nggak mungkin dong, pada waktu dia lagi lihat pornografi, dia bisa juga membayangkan Yesus ada di situ. Gitu. Keterlaluan banget. Gitu. Nah, jadi dia harus ketemu yang namanya love encounter. Yang kedua, dia perlu ngalamin yang namanya truth encounter. Makanya setiap kecanduan apapun mesti di-cover dengan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan mesti terus digempur. Mungkin awalnya dia nggak suka. Nggak apa-apa. Udah, biarin aja terus. Jangan pernah berhenti. Supaya apa? Memori semantiknya makin lama, makin diisi sama firman Tuhan. Power encounter ini bicara tentang encounter kuasa Roh Kudus. Dan saya percaya power encounter terjadi waktu kita ada dalam komunitas. Tadi yang saya bilang, community of life. Ini 3 hal penting, Bapak Ibu, gimana caranya kita bisa ngalamin proses pemulihan dari adiksi digital. Saya rasa saya berhenti dulu sampai di sini, ya. Bahan saya masih ada, tapi saya mau Bapak Ibu bertanya
Nanti saya akan jawab Bapak Ibu ya, mungkin dengan hal-hal yang jauh lebih praktis kepada Bapak Ibu. Karena ini saya kasih base-nya dulu sama Bapak Ibu. Nanti hal-hal yang lebih praktis saya akan ungkapkan ya sama Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.